Sometimes kita masih kuat, cuma secara fisik it's enough, I'm done. Paham gak ya, Nek? Maksudnya jarang terjadi sebaliknya, di mana kemudian kita secara mental masih oke, tapi fisik kita kemudian sebenarnya lagging. Ingat gak kalau misalnya seorang pekerja atau seorang pebisnis, dia benar-benar harus bed rest. Tapi kalau ininya masih aktif, jalan. Masih capek ya. Masih jalan, walaupun badannya Jalan capek. tapi, Benar kan ya? Kita nggak pernah berhenti kan, walaupun di hari Minggu kan, atau di hari istirahat kan. Kenapa? Karena kita sudah occupied di mentalnya. Nah, Islam itu menyediakan ketahanan mental itu. Dengan cara sholat, terhubung pada Allah, mempunyai kemudian jawaban. Contoh misalnya ya, ketika ada seseorang capek misalnya, contoh ya, ada seorang capek. Gampangnya kalau dia bukan seorang muslim, dia capek dalam bekerja, dia merasa bosan, jenuh. Yang diingat pertama kali siapanya? Kalau dia belum berkeluarga, yang diingat siapa? Rumah. Orang tua dong. Oh ya, orang tua. Aku bekerja supaya orang tuaku bisa haji. Atau aku bekerja supaya orang tuaku senang ke rumah. Dia Nggak, maksudnya rumah mikir dia. aku kayak capek kan pulang tidur. Orang rumah maksud dia, ya. Orang rumah. Lo tahu kan muka dia ini. Kalau orang yang sudah nikah, kira-kira yang membuat dia tetap semangat lagi apa? Dia buka handphonenya, ada istrinya, ada anak. Dia merasa perlu untuk kemudian giat bekerja untuk anak-anaknya. Motivasi lain kan gitu kan ya. Oke. Tapi andai kan itu semua sudah nggak ada misalnya, motivasi kemana? Yang lebih tinggi lagi. Ingat loh, secara teori motivasi, orang melakukan yang paling rendah karena dirinya sendiri. Lebih kuat lagi karena yang dia cintai. Yang ketiga, ada faktor transcendence. Yang lebih tinggi daripada diri sendiri. Cuma Allah. balik Betul. lagi, ya, a higher self. Betul. Pokoknya sesuatu yang lebih gede daripada kita. Orang mau universe, Allah, Ya. Tuhan. Betul. Nah, untuk orang muslim adalah Allah. Ya. Dia bilang, ya Allah, ini untuk engkau ya Allah. Nah itu menarik. Dan ini nggak apa masukin tab aja nih. Oh, masukin. Langsung aja. Agama itu apa yang bikin escape menarik bahkan buat gua Iya. adalah Ustadz Felix bilang Islam mengatur semuanya. Iya. Sekomprehensif itu. Semua topik di dalam hidup lu, dari relationship, kerja dan lain-lain. Ekonomi, itu sebenarnya ada. politik, Ekonomi, budaya. politik itu ada. Makanya menurut gua itu salah satu aspek kenapa podcast ini menarik. Karena gua yang duniawi nih, gua yang tanda kutip selama ini trying to master the worldly economy, Iya. dikasih perspektif dari yang akhirat. Simpelnya gitu kan? Ya, itulah namanya kafah. Kafah itu komprehensif artinya, mencakup semuanya. Jadi ya makanya yang waktu itu kan sempat viral satu klip yang kenapa Nabi Muhammad itu nomor 1. Ya, Karena dua-duanya menang. secular and religious. Benar. Tapi itu pertanyaannya. Menurut gua agak susah untuk ngebalance dua-duanya. Oke. Karena gini, kalau di prinsip duniawi ya, kalau kita mau achieve sesuatu yang amazing, Ya, lo butuh obsession. oke, You need some sort of obsession gitu Oke. loh. Dan itu nggak harus satu hal toh. oke. Jadi kalau waktu gua kepisah untuk hal-hal duniawi, terus hal-hal akhirat, hal duniawi, hal akhirat, gua nggak bakal bisa jadi number one nih. Oke. Sedangkan seberapa ekstrim dan diperbolehkan oleh Oke. agama untuk kita number one, tapi kita ya harus 100% ya fokus ke hal duniawi dulu gitu. Oke. Anggap number one dulu, baru nanti tobat lah, Oke. baru fokus ke akhirat. Oke. Berarti kaya dulu baru agama. Masuk nggak pertanyaan Karen gua? jawab. Menarik nggak? Jujur aku nggak dengerin. mohon maaf. Jarang-jarang saya gitu kayak lihat. Gak bagus. Dia nggak dengerin jujur. Iya, gak apa-apa. Sama sekali tadi gue ngomong apa? Mungkin intinya kayak gimana cara misahin apa lagi? Misalnya siapa? Misahin apa? duniawi sama agama kan? Nyambung nggak? Dia bilang nggak bisa terpisah. Iya nggak bisa Nggak bisa Awal- terpisah dan awalnya. harus pilih. Ya. Ya. Kalau lu mau jadi nomor 1 nih, build the biggest company in the world, lu harus fokus 100% di sini dan gak usah pikirin tentang akhirat. Anggap lah gitu. Anggap udah nomor 1 dulu, baru lu tobat. Mikirin tentang oke gue sholat, gue apa. Sebenarnya itu banyak roadmap yang orang-orang kaya di dunia ini loh. Iya. Nanti aja pokoknya sholat tuh akhir aja pas udah Iya, tua. Sekarang tobat cari aja. duit Kan dulu. Kalau di agama lu juga kayak ya udah lakuin semua dosa-dosanya, terakhir tobat aja gitu. Enggak. Relationship-nya enggak. Jangan buat agama sendiri. Iya, gimana Makanya- kalau di agamamu gimana agamamu? Apa Boleh yang nggak jadi mas- kaya di agamamu? Aku nggak tahu, tapi kayaknya nggak apa-apa Nggak aja apa-apa sih. ya. Tapi setahu aku pernah dengar quotes katanya kalau misalnya kamu kaya, orang baik itu nggak mungkin bisa jadi kaya. Hah? Gitu ya? Ya, Kaya, oke, karena- itu benar.
Bener kan? Orang yang terlalu baik atau traits. Jadi gini, traits narcissism, Machiavellianism, sama satu lagi tuh, aduh lupa deh. Itu tuh ternyata dibutuhin dan selalu ada di orang list paling atas. Selalu ada. Tesisnya bukan karena mereka jahat, tapi mereka bisa berkompetisi dengan sengit. Kalau orang yang baik banget nih, dikit-dikit legowo, dikit-dikit apa, nah mereka nggak bisa berkompetisi dengan sengit. Berarti kalau aku mau sempurnain kalimatnya, orang baik tidak akan bisa jadi kaya di sistem yang jahat. Menarik ya? Itu benar. Kalau sistemnya baik juga, kan? sama aja kayak ikan laut nggak bisa berenang di air tawar. Tapi kalau ikan laut berenang di air laut, dia pasti memimpin. Ada contoh nggak orang baik tapi kaya? Ada. Siapa? Abdurrahman bin Auf namanya. Itu nabi? Bukan, temennya Nabi. Temennya nabi? Temennya Nabi. Di Al-Quran? Enggak, di dalam hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau diamnya Nabi. Itu di luar Al-Quran? Di luar Al-Quran. Ada buku lagi? Ada. Tapi diresmikan? Diresmikannya nggak seperti Al-Quran. Jadi dia di bawah Al-Quran secara formalitas. Tebelnya? Tebelnya bervariasi. Karena gampangnya gini ya. Misalnya Feren udah hidup bersama Raymond berapa tahun? Berapa tahun? Baru 3 bulan. 3 bulan. Udah pernah dengar? Kenal 3 bulan. Nah? Kenal 3 bulan kan ya. Nah udah dengar Raymond ngomong apa aja? Waduh. Nah bayangin sahabat Nabi yang tinggalnya misalnya 10 tahun sama Nabi misalnya. Dengar apa aja sudah. Nah itu yang mereka ingat terus dicatat. Di Sahih Bukhari aja ada 7.000 hadis. Tebelnya segini nih Sahih Bukhari. Bahasa Arab. Iya. Sahih Muslim lebih tebal. Semua yang gue lakuin, semua yang gue omongin dan lain-lain ditulis. Semua. Masa Raymond ngomong gini aku sambil nyatet gini? Kalau di zaman dulu mereka langsung hafal. Wow, tahu dari mana? Iya, karena hafalnya dites. Mereka pakai aplikasi voice recorder AI. Di sini langsung ada summarize translation. Nah, tapi nggak make sense kan? Maksudnya masa ya kecuali misalnya Ustaz Felix sama Raymond ngomong terus aku nyatet terus itu baru make sense. Tapi kalau masa mereka di zaman sekarang nggak make sense. Zaman dulu orang justru mencatat tuh keahlian langka sehingga mereka remember. Ya. Itu jadi, benar. Semua memorization. Tapi bisa dibuktikan nggak kata-kata? Jadi contohnya misalnya. Makanya ini kemarin gue nanya ini bagus nih. Gue jelasin awalnya dulu gue tahu. Gue udah jelasin kemarin. Jadi hadis pun atau catatan itu tuh ada kasta-kastanya analoginya. Ada yang bener-bener sama bukti sama itu kasta paling atas. Terus ada yang lupa sisanya. Ada yang bukti tapi nggak kuat. Iya, bukti tapi nggak kuat. Terus ada yang bukti tapi cuma 99%, 98% itu masuk golongan ketiga gitu. Nah, gitu ada golongan-golongan gitu. Jadi nggak usah dipeduliin yang golongan nggak ada bukti. Yang ada bukti dia nggak sekasta yang di atas. Yang di atas sudah bisa dipastikan Rasul ngomong begitu. Dan itu dicek bukan hanya pada satu orang. Contoh ya, kalau lebih sulit lagi penjelasan Raymond tadi, contoh ya, sahabat tuh misalnya ada beberapa generasi dari bapak, anaknya lagi. Nah itu dicek masing-masing generasi harus ada 10 kemudian orang misalnya atau 20 orang ngomong yang sama. Di bawahnya harus ada 20 lagi ngomong yang sama. Dari beberapa jalur juga sama ngomongnya. Berarti jadi konsisten pas ngomong misalnya langit adalah hijau. Pastiin ada minimal 10 orang di generasi ini dia bilang langit adalah hijau juga. Oke, berarti benar nih Survei. Iya, bisa dibilang survei. Survei. Itu hadis. Itu hadis. Nah, kalau balik lagi tadi pertanyaan sampai mana tadi? Aku lupa. Gue juga lupa masalahnya. Kenapa kita bahas hadis ya? Oke. Aku ingat. Jadi gini ceritanya. Jadi kalau dibahas tentang tadi ya, tentang masalah dunia tadi kan kita bahas dunia, kita kan bahas tentang apakah dunia ini adalah sesuatu yang bisa diseimbangkan dengan akhirat. Ini aku mau kasih tahu ya. Di dalam pembahasan dunia yang sekarang, di dalam pembahasan orang-orang zaman sekarang, dunia dan akhirat itu seolah-olah adalah sebuah rute yang berbeda. Maka kalau itu yang menjadi pandangannya, maka tidak mungkin kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tapi kalau dalam pandangan Islam, dunia dan akhirat itu satu rute yang sama. Asik kan? Kenapa satu rute yang sama? Gimana? Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah bilang ini, cari sebanyak-banyaknya bekal untuk akhiratmu, tapi jangan lupakan dunia. Jadi itu satu jalur. Artinya di dalam pandangan Islam. Oke, berarti secara kalimat akhirat dulu, baru jangan lupakan dunia. Benar. Jadi semuanya untuk akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Artinya di dalam Islam, semua yang kita lihat itu adalah tools untuk mencapai akhirat.
Oke, di perspektif Islam, ini tuh cuma temporary tools untuk kita berinvest berapa yang ujungnya akhirat. Akhiratnya surga neraka kan. Akhirat surga neraka. Artinya kalau semuanya tools itu kita jalani untuk mencapai tujuan, maka itu boleh apapun ceritanya. Tapi kalau sebaliknya kita menjadikan tools itu sebagai tujuan, maka itu problematis. Nah gini, oke, let's say gue jadiin tujuan deh. Ya. Gue decide gue gak mau belajar agama lagi deh sampai gue umur 50 gitu misalnya. Betul. Karena gue mau fokus ke karir, cari duit, bangun bisnis, menjadi nomor 1 di dunia loh gitu. Gue gak bisa gak fokus gitu. Baru nanti umur 50, gue pengen hidup tenang, gue pengen santai, gue pengen tobat, pengen sholat 5 waktu, pengen apa. Diterima gak? Tidak. Tapi kamu yakin umurmu sampai 50 tahun? Bagus sekali, itu katanya pendetaku. Bagus sekali, Fer. Ya pernah ada. Siapa nama pendetanya? Gak apa-apa, itu artinya bagus. Ya tapi bagus banget sih. Ya, Soalnya kayak di Kristen tuh sering ditanyain gini. Ya. Kan banyak yang bilang kalau misalnya oh ya udah aku dosa aja sekarang, aku bunuh orang, aku curi, nanti aku tobat. Di waktu aku deket-deket umur 60 tahun mau mati aku tobat. Lah masalahnya kamu nggak tahu umurmu sampai kapan. Dan kalau misalnya kamu punya pemikiran kayak gitu, berarti kamu tuh nggak bener-bener sayang Tuhan dan kamu nggak mengimani Tuhan itu. Benar, karena niatnya udah salah. Niatnya salah. Gila, Kristen bos. Senggol bos. Tapi itu sering jadi kata-kata tantangan dari agama lain gitu loh. Kayak nanya, yuk enak ya di Kristen kamu berdosa apapun akhirnya di apa? Ya. Di apa sih? Diampuni. Iya, ditebus dosa-dosanya. Iya, padahal nggak kayak gitu konsepnya. Sama kayak yang kamu ngomong. Oke, balik lagi. Itu bagus argumentasinya. Again, kan gue bertanya itu untuk jadi devil's advocate ya, untuk memancing diskusi yang susah ya. Betul. Bagus. Jawaban lu sangat bagus. Balik lagi, satu jalur yang sama maksudnya gimana? Nah, jadi gini. Jadi kalau andaikan seseorang tuh misalnya contoh ya, dia jadi orang yang paling kaya. Dan dia berusaha untuk melakukan apapun yang halal untuk jadi kaya, itu menjadi sebuah pahala juga bagi dia kalau dia tujukannya untuk akhirat dia. Oh, oke. Berarti 100% fokus ke nafkah dan lain-lain dengan niat ke akhirat, itu pahala dan itu anggapannya satu jalur. Itu satu jalur. Contoh misalnya ya, Raymond bilang, aku akan jadi pebisnis nomor 1 di Indonesia. Tapi nggak sholat. Nah itu masalah tuh. Tapi ya gitu. Berarti kalau kata Feren, dia tidak terlalu sayang sama Tuhannya. Karena ketika dia sayang sama Tuhannya, dia akan bilang begini misalnya, aku mau jadi nomor 1 ya Allah untuk jadi pebisnis di Indonesia. Maka dia pasti sholat kan. Karena untuk mencapai itu dia perlu bantuan banyak. Termasuk bantuan yang paling besar adalah pasti bantuan daripada Allah. Ya Allah sabarin aku, kelilingkan aku dengan orang-orang yang soleh, yang jujur, yang gak khianat kepada aku. Ya Allah sabarkan aku kalau aku gagal dan segala macam. Nah berarti dia akan nyari itu di sholat itu tadi tuh. Ya itu dengan asumsi soalnya agama bisa menjadi bukan alat ya. Sebagai untuk membantu mengejar dunia. Intinya kayak gitu kan. Betul. Karena Islam tuh komprehensif. Betul. Apa study case-nya di zaman modern di mana Islam secara komprehensif bisa membantu orang di duniawi secara karir dan lain-lain gitu. Oke. Islam. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi kalau Islam tuh sebenarnya ngerti. Soalnya kan kalau misalnya kamu kerja terus tiba-tiba diganggu sholat kan nggak konsen kerjanya. Iya. Gitu kan maksudnya. Bukan sih, tadi nggak bahas sih. Oke. Contoh ya udah lanjutin dulu ya. Contoh nyata ya. Ini yang bersifat teknis. Aku nanti masuk ke yang lebih dalam lagi. Ini yang bersifat teknis. Tahu nggak sih Google itu meminta karyawannya untuk tidur siang? Pernah tahu kan ya? Tahu. Di sekolah-sekolah di Jepang, aku pernah datang juga ke sana. Aku benar-benar ngerti bahwa sekolah Jepang tuh mewajibkan anak-anak untuk tidur di siang hari supaya kemudian bisa lebih produktif. Ternyata Google tuh ngerilis kalau aku nggak salah itu berapa persen peningkatan orang-orang produktivitas ketika dia tidur di siang hari. Jadi daripada dia tiduran kayak maling-maling atau misalnya kayak capek terus ketiduran di depan komputer kayak gini, dia lebih baik dikasih tempat tidur. Dan ketika dikasih tempat tidur, dia bisa lebih produktif di sisa harinya. Pernah nggak sih kerja kantoran? Aku pernah kerja kantoran ya. Jam 12 itu kita makan terus nggak boleh tidur. Jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4 itu setengah mati tuh. Jaga kepala agar tetap tegak begini tuh setengah mati tuh. Benar. Gitu kan ya. Nah karena kita nggak tidur siang. Di dalam Islam tidur siang itu menjadi sunnah. Namanya qailullah. Tidur siang itu menjadi sunnah. Ya artinya ketika kita mempraktis lifestyle Islam,
Ini menjadi sesuatu yang bukan hanya mendapatkan pahala tapi membuat kita lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aturan tidur yang lain. Tidur di dalam Islam ada tidur yang tidak boleh atau makruh, dibenci Allah tidurnya. Ada tidur yang disunahkan, disarankan kayak tadi qailullah tadi. Ada tidur yang merupakan alamiah. Rasul kemudian mencontohkan di malam hari tidurnya adalah habis isya langsung tidur. Jadi malam itu dibagi 3. Malam berapa jam ya malamnya? Taruhlah dari jam 6 sampai jam 6 ya. 12 jam ya. Iya. Udah gelap kan ya? Malam tuh anggap ya 6 sampai 6 lah. 6 sampai 6 ya 12. Nah, Rasul katakan bagi 3 tuh. 1/3 untuk dirimu. Lalu kemudian 2/3 untuk Allah. Itu which kalau is tidur. Which is tidur. Atau sepertiganya yang Sorry, salah. 1/3 untuk keluarga. Ini bukan perkataan hadis langsung ya, tapi ini saranan daripada Rasulullah dalam lifestyle-nya beliau. 1/3 itu untuk keluargamu, 1/3 lagi untuk dirimu, 1/3 lagi untuk Allah. Oke, itu make Jadi sense. bangunlah di 1/3 malam yang terakhir. Nah, dengan itu kemudian dia menjadi orang yang produktif juga. Terus kemudian bagaimana lagi? Islam melarang tidur habis subuh. Oke. Kenapa? Karena tadi secara sains itu otak manusia hidup mati lagi. Tuh itu gua oke. Ngerti, Gitu kan ya. ngerti. Maka orang nanya aku, kapan aku baca buku untuk pengetahuanku? Habis subuh. Itu waktu yang sangat-sangat top banget. Itu benar. Itu prime time. Ngantuk iya. Kenapa Tapi ngantuk? habitnya, Karena badanmu toksik. Tapi pagi itu emang prime time. Neuroplasticity itu paling lentur untuk Iya. kita menyerap informasi baru gitu loh. Nah, itu contoh lagi, puasa ternyata terbukti meningkatkan fokus kan? Kecuali kalau badannya toksik ya. Ini serius. Puasa Technically itu lu puasa ini kan? Ya enggak, lu nyarap ya Iya. tadi ya. Enggak makan sama sekali. Loh, technically puasa makan Nah, ya. setelah diteliti itu meningkatkan fokus tuh. Tapi kalau belum, coba lagi karena meningkatkan fokus dan memperkecil resiko untuk sakit karena meningkatkan imunitas. Iya, benar. Berarti secara productivity keren. Betul. Kita baru bicara ibadah-ibadah itu aja, belum lagi bicara ibadah zakat. Misalnya kayak tadi kita udah bilang itu menjadi kayak darah kita putar di masyarakat sehingga memunculkan sektor-sektor real di dalam ekonomi, bukan sektor non real seperti sekarang. Kalau sekarang yang digeber adalah sektor non real. Bahkan sektor non real tuh kalau aku baca berapa kali? 200 kali lipat daripada uang beredar atau apa? Dan itu kan menimbulkan inflasi dan segala macamnya. Problem bagi negara, gitu ya. Nah, itu kemudian kalau kita bahas baru segi ibadahnya aja. Nah, sekarang kita bahas mentalnya. Coba lihat ya. Menurut Feren, kerja sama Raymond, antara beban fisik sama beban non fisik itu lebih berat mana? Bombastic side eye. Jangan kayak gitu. Kenapa mukanya kayak gitu ya? Kira-kira. Kayaknya aku harus speak up, guys. Ya, Maksudnya yang aku dapetin Iya. lebih capek mana gitu Ya, ya? non capek fisik fisik atau apa fisik? capek mental? Mental sih. mental. Itu bukan hanya Feren. Itu bukan hanya Feren. Aku yakin Raymond lebih capek mentalnya ketika mempekerjakan Feren. Iya kan? Iya. Artinya semua orang ketika bekerja, aku yakin yang namanya batas kemudian problematikanya itu adalah problematika mental, bukan problematika fisik. Sometimes kita masih kuat, cuma secara fisik it's enough, I'm done. Paham gak ya, Nek? Maksudnya jarang terjadi sebaliknya di mana kemudian kita secara mental masih oke, tapi fisik kita kemudian sebenarnya lagging. Iya. Ingat gak kalau misalnya jarang. kita, seorang pekerja atau seorang pebisnis, dia benar-benar harus bed rest. Tapi kalau ininya masih aktif, jalan. Masih capek ya. Masih jalan walaupun badannya Jalan capek. tapi, Benar kan ya? Kita nggak pernah berhenti kan walaupun di hari Minggu kan atau di hari istirahat kan. Kenapa? Karena kita sudah occupied di mentalnya. Nah, Islam itu menyediakan ketahanan mental itu. Dengan cara sholat, terhubung pada Allah, mempunyai kemudian jawaban. Contoh misalnya ya, ketika ada seseorang capek misalnya. Contoh ya, ada seorang capek. Gampangnya kalau dia bukan seorang muslim, dia capek dalam bekerja, dia merasa bosan, jenuh. Yang diingat pertama kali siapanya? Kalau dia belum berkeluarga, yang diingat siapa? Rumah. Orang tua dong. Oh ya orang tua. Aku bekerja supaya orang tuaku bisa haji. Atau aku bekerja supaya orang tuaku senang ke rumah. Dia Ya, mikir maksudnya rumah dia. pikiranku kayak capek kan pulang tidur. Oh, orang rumah maksud dia. maksudnya Iya, orang di rumah. orang rumah. Lo tahu kan muka dia ini. Kalau orang yang sudah nikah, kira-kira yang membuat dia tetap semangat lagi apa? Dia buka handphonenya, ada istrinya, ada anak. Dia merasa perlu untuk kemudian giat bekerja untuk anak-anaknya. Motivasi lain kan gitu kan ya. Oke. Tapi andai kan itu semua sudah nggak ada misalnya, motivasi kemana? Yang lebih tinggi lagi. Ingat loh, secara teori motivasi orang melakukan yang paling rendah karena dirinya sendiri, lebih kuat lagi karena yang dia cintai. Yang ketiga ada faktor transcendence. Yang lebih tinggi daripada di sendiri. Cuma Allah. balik Betul. lagi, ya a higher self. Betul.
Pokoknya sesuatu yang lebih gede daripada kita. Orang mau universe, Allah, Tuhan. Betul. Nah, untuk orang muslim adalah Allah. Dia bilang, ya Allah, ini untuk engkau ya Allah.